Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan sedikit tentang aplikasi yang akan kita buat, yaitu Find a Friend pada Java Android. Jadi nanti pada aplikasi Find a Friend ini akan digambarkan sebuah output berupa database. Jadi nanti akan ada inputan untuk menambah teman, add friend, menambah teman kita, nama, lalu lokasi teman kita berada berdasarkan longitude dan latitude. Dengan lokasi itu nanti ketika kita mengklik pada tombol Find Friend, nanti akan muncul sebuah peta map berupa view street ataupun satelit yang menunjukkan bahwa disitulah tempat lokasi teman kita berada. Jadi dalam aplikasi Find a Friend ini kita menggunakan database untuk menyimpan data teman kita, dan database itu kita gunakan SQLite database. Setelah itu untuk mapnya kita menggunakan Google Map. Nah, sebelum kita mengarah kepada main activity-nya, kita terlebih dahulu mengarah kepada layout dari activity ini. Jadi inti dari aplikasi Find a Friend ini, kita menambahkan data teman kita, lalu menyimpan data lokasi teman kita. Dari inputan lokasi tersebut nanti akan mengarah ke lokasi di mana teman kita berasal. Kita setting dulu pertama pada file string dalam folder values ini, lalu string kita set dulu string seperti ini untuk menampilkan teks string ini ke outputnya nanti. Add friend, maka deklarasi dari string ini nanti adalah ini, button add txt, nama label, lokasi tabel, nomor label, dan seterusnya. Application name-nya Find a Friend, nanti akan muncul di atas Find a Friend. Jadi setelah pada string ini kita pasangkan seperti ini, pada resource nanti akan terlihat seperti ini. Ya, setelah semuanya sudah dipasang, kita mengarah kepada layout. Untuk layout main ini digunakan untuk layout dari database. Jadi kita tentukan dulu letaknya, layoutnya seperti apa. Kita akan buat seperti ini. Jadi pada string tadi kita tuliskan di sini, masukkan nama dan lokasi teman berdasarkan longitude dan latitude. Keluar di sini sebagai layoutnya, tulisannya muncul di sini, string, lalu dan seterusnya. Setelah itu mengatur layout ini adalah terdapat pada main ini. Ya, seperti kita ketahui, untuk membuat layout itu seperti apa, kita atur layout width-nya apa, height, lalu kita berikan teks hello. Hello ini mengarah ke hello. Masukkan nama dan lokasi teman. Maka hello ini masukkan nama dan lokasi teman, muncul di sini seperti ini, masukkan nama dan lokasi teman. Setelah itu sama seperti yang lainnya juga seperti itu,
dan seterusnya, hingga akhirnya kita apabila sudah men-setting lokasinya, men-setting posisi dari button dan lain-lain, kita tambahkan juga edit text. Untuk mengisi teks akan nanti seperti ini, untuk mengisi teksnya, lalu juga button. Setelah itu view tabel row, tabel layout itu adalah ini. Di sini untuk mengisi tabel dari database nanti. Apabila kita sudah menginputkan di sini add friend, nanti datanya akan masuk secara otomatis di sini, dan data tersebut telah tersimpan ke dalam database Android. Dan nanti jika kita ingin mengupdate suatu data yang sudah kita simpan, kita bisa mengarahkannya ke sini, update data pada baris berapa yang ingin kita update, lalu klikkan get, nanti akan muncul data. Misalkan kita inputkan baris 1, maka nanti akan muncul data 1 di sini. Kita ganti, ingin kita update seperti apa, lalu ketik update, maka nanti akan muncul data baru di sini. Data yang kita update tadi telah berubah. Nah, lalu setelah pada main ini, kita sekarang mengarah kepada layoutnya Friends Map. Layout Friends Map. Friends Map ini dibuat untuk lokasi dari petanya atau Google Map-nya. Layoutnya bernama mapview.xml. Nah, seperti pada layout biasanya, kita gunakan perintah-perintah layout pada umumnya. Nanti akan kita buat seperti ini. Terdapat map view, di mana ini digunakan untuk memview map, memperlihatkan map, dan di sini ada pilihan opsi street view dan satellite view. Apabila kita ingin menampilkan peta secara street view, kita ketikkan street view. Di sini terdapat button. Kalau ingin kita menampilkan map berupa satellite view, kita ketikkan satellite view di sini. Nah, button tersebut kita menggunakan perintah radio button. Terlebih dahulu kita grupkan radio tersebut, radio dengan menggunakan radio group. Lalu kita buat buttonnya seperti ini. Terus kita tuliskan teksnya street view seperti ini, nanti akan muncul di sini tulisan street view. Lalu seperti pada main.xml tadi, kita deklarasikan ID ini dengan nama street RB, lalu ini satellite view dengan satellite RB, begitu selanjutnya. Nah, di sini terdapat API key. Apa ini? Ini jadi sebelum kita menjalankan aplikasi ini, terlebih dahulu kita harus mempunyai koneksi internet. Karena di sini nanti di aplikasi ini kita akan membutuhkan koneksi ke internet. Jadi untuk menampilkan peta itu kita akan mengambil data dari Google Map, maka dibutuhkan sebuah koneksi internet. Lalu bagaimana Google itu bisa mengidentifikasi kita apabila kita belum mempunyai sertifikasi API key. Jadi API key ini kita butuhkan agar kita bisa membuka ke Google Map, atau kita diberikan izin untuk membuka Google Map. Nah, untuk mendapatkan API key ini, kita terlebih dahulu harus daftar pada LBS atau Location Based Service. Jadi melewati CMD, kita mendaftarkannya menggunakan MD5 fingerprint. Nanti kita akan mendapatkan kode di situ dengan menggunakan perintah yang telah disediakan, perintah untuk mendaftar. Setelah itu kita mengarah kepada situs Google untuk mendaftar Google API. Nah,
Di situ nanti kita akan diperintahkan untuk mempaste kode yang telah kita peroleh dari PC kita, yaitu MD5 fingerprint tadi. Setelah kita paste, kita setuju, lalu OK, next, maka nanti akan muncul kode seperti ini. Nah, kode ini, Android APK ini, copy lalu pastekan pada di sini. Jadi setelah kita peroleh Google APK itu, kita copy paste di sini kode ini. Nah, dengan adanya ini kita nanti bisa koneksi ke Google Map. Ya, selanjutnya kita mengarah kepada main activity-nya. Di sini pada database android.java. Nah, database Android ini kita gunakan sebagai main activity database Android. Jadi pada database Android ini nanti akan terdapat dua bagian, database Android dan database manager. Nah, jadi pertama yang dianjurkan untuk membuat program database itu dengan memisahkan antara program utama, ini adalah program utama, dengan program yang menangani perintah-perintah operasi database, seperti membuat tabel, menambah baris, mengubah data, dan sebagainya. Itu adalah pada database manager, dia yang mengatur database. Jadi tujuannya agar tidak mencampur adukkan logika bisnis dengan operasi tingkat rendah, maksudnya seperti select, insert, update, delete. Nah, itu akan membuat kode program sulit dibaca dan berkesan rumit. Jadi untuk tujuan kerapian program akan jauh lebih baik jika program utama itu fokus hanya pada jalannya alur program utama, sementara fungsi-fungsi database dipisahkan ke dalam program yang lain. Jadi program utama cukup memanggil fungsi-fungsinya secara sederhana dengan satu baris perintah saja. Nah, jadi sekarang database ini pada Android, karena kita fokus kepada Android, maka Android ini juga memiliki fasilitas untuk membuat database seperti ini yang dikenal dengan SQLite. Jadi SQLite itu salah satu software yang embedded yang sangat populer. Kombinasi SQL interface dan penggunaan memori yang sangat sedikit dengan kecepatan yang sangat cepat. SQLite di Android juga termasuk dalam Android Runtime, sehingga setiap versi dari Android dapat membuat database dengan SQLite. Jadi pada setiap versi dari Android itu sendiri dapat membuat database dengan menggunakan SQLite. Nah, dalam sistem Android itu memiliki beberapa teknik untuk melakukan penyimpanan data. Nah, teknik umumnya diantaranya share preference, files, SQLite database content provider. Nah, share preference itu menyimpan data beberapa nilai dalam bentuk group case yang dikenal dengan preference. File menyimpan data dalam file, dapat berupa menulis ke file atau membaca dari file. Content providers menyimpan data dalam bentuk content provider service. Sedangkan yang SQLite menyimpan data dalam bentuk database. Nah, yang kita gunakan sekarang adalah SQLite database, yaitu menyimpan data dalam bentuk database. Maka ini nanti datanya disimpan dalam bentuk database. Pertama, kita pasangkan package-nya menurut package yang kita buat, lalu kita import library untuk program utama ini, library pada umumnya.
Karena ini bukannya mengatur database, ini hanya program dari utama yang mengambil fungsi-fungsi database, maka pembuatan database adalah terdapat di database manager. Jadi sebelum itu kita mengarah kepada sini terlebih dahulu. Public class database Android. Class dari database Android, nama classnya database Android Java, mengextendkan activity, extend activity. Lalu di sini database manager, kita panggil kelasnya, fungsinya database manager, deklarasikan dengan DM. Edit text, berupa edit text, nama, lokasi, dan seterusnya, button, lalu tabel layout. Setelah dideklarasikan, maka dimulai untuk membuat activity-nya. Di sini set content view, ini akan men-set konten, terlihat kontennya seperti apa, layout.main. Ini adalah menampilkan layout yang bernama main.xml. Jadi database Android ini menggunakan layout yang bernama main.xml. Lalu setup view, fungsi button update tabel. Ini adalah fungsi sebagai nilai kembalian nanti pada saat fungsi ini dipanggil. Setup view. Setup view, fungsi button update, button update dan seterusnya. Lalu button go ini adalah pada button diidentifikasi ID yang bernama btn-fnd pada main.xml. btn-fnd. Go set on click listener. Nanti ketika button fnd ini diklik, maka nanti akan mengarah ke view on click listener. Jadi ini maksud dari ini adalah di sini kita taruh intent, sebuah intent. Apa itu intent? Intent adalah memanggil kelas, fungsinya untuk memanggil activity yang masih dalam satu package. Dia berfungsi untuk memanggil activity lain yang masih dalam satu package. Jadi seperti ini, button go ini dia diklik dan reaksinya apabila diklik nanti adalah reaksinya ini. Public void on click, apabila diklik nanti reaksinya akan seperti ini. Intent, kita deklarasikan intentnya i, new intent, lalu database android.this. Ini adalah kelas apa yang kita gunakan untuk intent, kelas mainnya yaitu database Android. Setelah itu tujuan activity lainnya kemana, kelas apa yang kita panggil. Nah di sini kita memanggil class friendsmap. Friendsmap class ini, di sini kita panggil class ini. i.put extra ini kita gunakan apabila nanti kita menginginkan sebuah pesan yang tampil. Apabila tidak, kita juga bisa menghilangkan ini dengan menggunakan command line. Lalu start activity, mulai start activity. Jadi saat kita mengklik button fnd ini, dia nanti akan mengarah ke intent ini. Berarti itu artinya dia mengarah ke kelas friendsmap. Nanti yang akan dijalankan adalah friendsmap. Lalu public void setup view.
public void setup view ini nanti dia akan mereturn di sini, ini setup view. Tabel data, in name, lokasi seperti pada main yang telah kita deklarasikan tadi, ID ini. In update nama, in update seperti ini. Lalu pada public void fungsi button juga sama seperti yang di atas. Saat kita mengklik akan dijalankan yaitu ini, simpan data. Maka nanti ini untuk digunakan menyimpan data pada tombol add friend. Lalu ambil baris, nanti data tersebut akan muncul ke dalam tabel. Otomatis mengupdate juga, dan juga mendelete apabila ada perintah untuk menghapus. Protected void kosongkan, lalu di sini ada private void. Jadi sebelumnya akan saya jelaskan terlebih dahulu apa itu tingkat akses private, seperti ini, private, protected, dan juga public. Jadi untuk yang private ini digunakan untuk mendeklarasikan data dan metode dengan menggunakan tingkat akses private. Maka data dan metode tersebut hanya dapat diakses oleh kelas yang memilikinya saja. Jadi data dan metode ini hanya dapat diakses oleh kelas yang memilikinya saja. Jadi kelas yang tidak dimilikinya itu, kelas yang selain ini tidak bisa mengakses ini. Ini berarti data dan metode tersebut tidak boleh diakses atau digunakan oleh kelas-kelas lain yang terdapat di dalam program. Nah, untuk mendeklarasikan suatu data itu gunakan kata kunci private seperti ini. Lalu yang protected ini suatu data maupun metode yang dideklarasikan dengan tingkat akses protected dapat diakses oleh kelas yang memilikinya dan juga oleh kelas-kelas yang masih memiliki hubungan turunan. Seperti private, namun dia juga bisa diakses oleh kelas-kelas yang masih memiliki hubungan turunan. Di contohnya, misalkan apabila terdapat data X dalam kelas A dideklarasikan sebagai protected, maka kelas B yang dia itu merupakan turunan dari kelas A diizinkan untuk mengakses data X, di mana data X tadi terdapat di dalam kelas A. Namun apabila terdapat kelas lain, misalnya C, yang bukan merupakan turunan dari kelas A maupun B, tetap tidak dapat mengakses data-data yang dideklarasikan dengan tingkat akses protected. Jadi untuk mendeklarasikan suatu data itu kita gunakan kata kunci protected. Sedangkan yang public itu merupakan kebalikan dari tingkat private. Jadi data maupun metode yang bersifat public dapat diakses oleh semua bagian di dalam program. Dengan kata lain, data-data maupun metode yang dideklarasikan dengan tingkat akses public akan dikenali atau dapat diakses oleh semua kelas yang ada di dalam program, baik yang merupakan kelas turunan maupun kelas yang tidak memiliki hubungan sama sekali. Untuk mendeklarasikan suatu data atau metode dengan tingkat akses public, gunakan kata kunci public. Jadi seperti tadi ini, menggunakan public. Jadi pengertiannya adalah seperti itu. Lalu kita kembali kepada ini,
private void delete data berarti hanya untuk kelas ini saja, yang memilikinya saja. Void delete data di sini fungsi untuk menghapus data tabel, baris tabel. Pada database manager yang telah dituliskan sebagai DM, hapus baris, get text to string. Setelah menghapus baris, update tabel. Update tabel mengarah kepada sini, protected void update tabel. Di update tabel ini menggunakan array list. Apabila terdapat data, nanti datanya akan muncul secara urut dengan nomor secara array, berurutan 1, 2 dan seterusnya. Lalu di sini digunakan looping for. Jika posisinya 0 kurang dari data, posisinya plus. Jadi nantinya akan seperti ini. Lalu di sini selanjutnya mengarah pada ambil baris. Di sini ada try catch, berarti menggunakan exception. Exception ini digunakan apabila nanti terdapat kesalahan, kita bisa menanganinya dengan menggunakan exception. Jadi exception itu digunakan untuk menangani masalah yang terjadi. Try akan dicoba ini, apabila terjadi error, maka nanti yang ditangkap adalah catch ini, akan muncul pesan error DB. Dengan menggunakan toast make text maka ditampilkan pesan bahwa database error DB. Kita gunakan try catch. Nah, pada umumnya pencegahan eksepsi ini dilakukan oleh programmer sendiri. Tapi untuk melakukan hal tersebut, kita perlu mendefinisikan blok try catch. Blok try catch ini, nah, saat apabila terjadi kesalahan, program tidak akan dihentikan secara tiba-tiba. Kesalahan yang seharusnya terjadi tersebut dapat kita atasi dengan membuat blok try catch. Maka saat dicoba di sini, apabila ada kesalahan, catch ini yang akan dijalankan. Apabila tidak, maka dia akan langsung mengarah ke perintah selanjutnya. Jadi inti dari try catch menggunakan exception ini adalah untuk menangani kesalahan yang sewaktu-waktu terjadi pada data, pada perintah atau pada programnya. Lalu itu fungsi dari exception. Ini juga terdapat try catch. Kenapa kita gunakan try catch pada ambil baris dan juga simpan data ini? Karena ini adalah aktivitas di mana tabel menyimpan data, dan ini untuk mengambil baris yang dia itu paling mempengaruhi isi dari tabel. Maka dari itu, untuk menangani exception yang terjadi, kita gunakan try catch. Protected void simpan data ini sama seperti ambil baris. Try catch hanya saja di sini dia ditambahkan update tabel, simpan data. Setelah data disimpan, maka dia mengarah kepada update tabel. Data apa yang telah berubah, nanti secara otomatis dia akan berubah. Apabila terjadi kesalahan, maka nanti akan muncul
pesan gagal simpan. Adanya toast.makeText ini. Fungsinya untuk menampilkan teks. Ya, setelah itu program utama ini kita memanggil fungsi-fungsi yang ada di database manager. Apa itu? Yaitu ini, DM. DM ini telah kita deklarasikan sebagai database manager. Nah, database manager itu dimana activity yang menjalankan perintah-perintah atau aktivitas database yang terjadi adalah di sini, database manager. Nah, pertama kita import dulu library-nya, library dari SQL database itu. Jadi seperti ini, kita import library-nya. Ini adalah library dari SQL database, open helper dan seterusnya. Lalu public class, nama kelasnya database manager. Setelah itu private static final string seperti yang saya jelaskan tadi. Private yaitu hanya bisa diakses oleh kelas yang memilikinya saja. Lalu apa itu static dan final? Seperti ini, nama database-nya, lalu ini nama tabelnya. Jadi untuk static dan final ini pada private static final string. Static ini pada kasus-kasus tertentu terkadang kita ingin mendeklarasikan suatu data maupun metode yang tidak tergantung atau independen terhadap objek manapun dari suatu kelas. Secara normal, suatu anggota kelas, baik data maupun metode, hanya dapat diakses melalui objek referensinya. Nah, meskipun demikian, Java mengizinkan kita pada Java ini untuk mengakses suatu anggota kelas tanpa harus membuat objek terlebih dahulu. Nah, untuk membuat anggota kelas semacam ini, kita harus menjadikan data atau metode tersebut dengan sifat statis, yaitu dengan menggunakan kata kunci static seperti ini, private static. Sedangkan final, maksud dari final ini, dia apabila digunakan untuk mendeklarasikan variabel, maka nilai dari variabel tersebut tidak dapat diubah atau diperankan sebagai sebuah konstanta variabelnya. Jadi apabila kita ingin menggunakan kata kunci final untuk mendeklarasikan suatu variabel sebagai konstanta, maka kita perlu mengisikan nilai ke dalam variabel tersebut. Nah, nilai tersebut akan bersifat tetap atau tidak dapat diubah selama eksekusi program berlangsung. Jadi fungsi dari private static final itu adalah demikian. Untuk final yang apabila digunakan untuk mendeklarasikan variabel, nilai dari variabel itu tidak dapat diubah. Lalu yang static mengakses suatu anggota kelas tanpa harus membuat objeknya terlebih dahulu. Jadi semuanya di sini, karena ini database manager, aktivitas database yang terjadi adalah di sini kita gunakan private static final. Seperti ini, create tabel untuk membuat tabelnya. Pada baris berisikan apa? ID, lalu primary key-nya apa? ID ini sebagai primary key, nama, lokasi. Private final konteks.
database open helper, db helper, lalu SQLite database db deklarasinya. Setelah itu, nah ini public database manager context JTX this.context. Ini adalah sebuah di sini terdapat konstruktor public database context txt JTX this.context. Jadi maksud dari konstruktor itu adalah metode khusus yang didefinisikan di dalam kelas dan akan dipanggil secara otomatis setiap kali terjadi instansiasi objek. Nah, konstruktor itu sendiri berfungsi untuk melakukan inisialisasi nilai terhadap data-data yang terdapat pada kelas yang bersangkutan. Apabila kita tidak mendefinisikan konstruktor dalam kelas yang kita buat, maka otomatis Java itu akan membuatkannya untuk kita. Nah, konstruktor semacam itu dinamakan dengan default constructor. Default constructor akan menginisialisasi semua data yang ada dengan nilai 0. Namun, sekali kita mendefinisikan sebuah konstruktor baru untuk kelas yang telah kita buat, maka default constructor sudah tidak berfungsi atau tidak digunakan lagi. Sama halnya seperti metode, konstruktor juga dapat memiliki parameter dan juga dapat di-overload. Jadi, hal yang perlu kita perhatikan pada saat mendefinisikan suatu konstruktor kelas adalah returnnya, tipe kembalian. Perlu diingat bahwa konstruktor tidak memiliki nilai kembalian, tidak juga void. Jadi, hal ini disebabkan karena secara implisit sebenarnya tipe kembalian dari konstruktor adalah tipe kelas itu sendiri. Selain itu, nama konstruktor haruslah sama persis dengan nama kelas yang didefinisikan. Jadi seperti ini yang telah didefinisikan. Konteks didefinisikan sebagai JTX, maka kita harus menggunakan di sini juga seperti dengan JTX content. Lalu apa this.context JTX ini? Untuk yang this ini pada kasus-kasus tertentu terkadang metode perlu mengacu ke objek yang dimilikinya. Mengacu pada objek yang dimilikinya. Nah, untuk hal ini Java menyediakan kata kunci this. This ini sebenarnya merupakan referensi ke objek yang sedang aktif. This digunakan di dalam metode untuk mewakili nama kelas bersangkutan. Jadi this ini digunakan di dalam metode untuk mewakili nama kelas yang bersangkutan. Jadi seperti yang telah kita ketahui, pada Java tidak mengizinkan kita untuk mendeklarasikan variabel dengan nama sama di dalam satu blok tertentu. Di sisi lain, Java memperbolehkan kita untuk mendeklarasikan nama parameter yang sama dengan nama data yang terdapat di dalam kelas. Meskipun demikian, nama variabel lokal, dalam hal ini variabel yang digunakan sebagai parameter, akan menimpa nama data yang terdapat di dalam kelas bersangkutan. Jadi, untuk menghindari proses penimpaan variabel ini, kita harus menggunakan kata kunci this. Maka dari itu, kita gunakan this seperti ini. Setelah itu, selanjutnya hampir sama semuanya. Pada database open helper ini, kita mengekstendkan SQLite open helper untuk database-nya. Lalu jadi override ini, kita mengoverride on create, membuat tabel, create tabel SQLite database DB.
override ini. Jadi maksud dari override ini pada saat kita mendefinisikan suatu metode dalam kelas turunan yang memiliki nama dan daftar parameter sama persis dengan yang terdapat pada kelas induk, maka proses ini disebut dengan override. Sama dengan proses kelas induk parameter sama persis dengan yang terdapat pada kelas induk, maka kita gunakan override. Lalu on upgrade, untuk mengupgrade apabila drop tabel if exist, hapus tabel jika sudah ada tabel if exist. Dia mengacu kepada onCreate untuk membuat tabel lagi. Setelah itu close untuk menutup database, db-helper.close. Setelah itu true, menambah baris string nama lokasi. Nama dan lokasi ini apabila kita sudah mendeklarasikannya seperti ini, nama, maka di sini juga harus sama nama. Begitu juga dengan lokasi. Kalau kita ganti dengan lain maka nantinya akan salah. Lalu row name dan row lokasi ini seperti yang kita deklarasikan, ini row nama, row lokasi sebagai static final. Nama, lokasi. Nilainya put ditaruh pada row nama lalu lokasi. Setelah itu menggunakan try catch, nanti dicoba try untuk memasukkan data tabel pada nama tabel. Lalu apabila terjadi kesalahan maka nanti akan ditampilkan db error. Public array list, untuk mengarray list agar nomor berurutan berdasarkan nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Lalu pada array list ini juga kita gunakan try catch. Lalu selanjutnya seperti ini, cursor new string, query, nama tabelnya, id, nama, lokasi, null. Move to first. Jadi ini adalah array list untuk mengurutkan data dari yang diinputkan pertama nanti akan masuk ke dalam baris pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Lalu digunakan exception block try catch apabila terjadi error. Catch-nya seperti ini, sama seperti yang di atas tadi. Kita gunakan make text untuk menampilkan teks. Apabila terjadi exception error maka di catch db error, gagal ambil semua baris. Lalu nanti akan kembali ke data array, return. Setelah itu begitu juga dengan ambil baris, sama dengan yang di atas, hanya saja ini menggunakan if do, lakukan ini dulu while ketika cursor move to next, ketika cursor move to next. String r sama dengan string dot value of r baris. Toss make text, menampilkan teks updated. Nah, sebelumnya pada string r sama dengan string ini seperti ini, string r ini string, dan juga contoh string seperti .toString ini. Jadi maksud dari string itu jadi gini, semua kelas yang terdapat dalam Java
akan memiliki metode toString. Nah, hal ini disebabkan metode tersebut didefinisikan di dalam kelas objek yang merupakan induk atau superclass dari semua kelas. Metode ini akan dipanggil pada saat kita melakukan penyambungan string dengan suatu objek tertentu. .value of. Jadi toString itu seperti itu. Lalu inti dari string adalah itu yang disebabkan metode didefinisikan di dalam kelas objek. Jadi kita harus memiliki metode toString. Jadi karena merupakan induk superclass dari semua kelas, metode ini toString akan dipanggil pada saat kita melakukan penyambungan string dengan suatu objek tertentu. Selanjutnya, di sini untuk mengupdate baris, seperti pada umumnya menggunakan public void. Ini kita deklarasikan string nama, lokasi. Setelah kita deklarasikan ini, maka yang di sini juga harus sama. Di sini bernama nama, di sini juga lokasi yang telah kita deklarasikan di atas. Lalu dan seterusnya hingga akhirnya pada delete baris ini. Untuk mendelete baris, perintahnya seperti ini. Pada database ini developer database, data yang disimpan, lalu baris apa yang ingin dihapus, di delete. Raw ID, jadi ID keberapa itu nanti yang akan di delete. Karena ID ini menjadi primary key, maka dia mengacu kepada primary key untuk menghapus tabel. Setelah kita selesai membuat database manager, database Android sebagai alur programnya, sekarang kita mengarah kepada intent. Intent ini untuk memanggil activity lain dalam satu package. Karena di sini kita memanggil activity friends map, sekarang kita mengarah kepada friends map. Jadi fungsi dari class friends map ini kita gunakan untuk menampilkan peta, menampilkan map Google Map dari lokasi yang telah kita inputkan. Terlebih dahulu kita import Google Map. Jadi ini com.google.android.map geopoint, map activity, map controller, map view, overlay. Geopoint ini untuk poinnya, geography point, longitude, latitude. Map activity ini untuk mengkontrol controller map. Lalu ini untuk view mapnya. Setelah itu ini untuk overlaynya. Kita mengarah kepada ini, implements unchecked change listener. Di sini unchecked change listener, jadi apabila nanti terdapat button, jika kita mengklik button tersebut, nanti dia akan mengarah ke perintah yang lainnya, unchecked change listener, maka nanti dia akan berubah. Lalu kita deklarasikan seperti ini, map view-nya berdasarkan ini kita gunakan map view, map controllernya berdasarkan importnya geopoint radio group. Lalu pada map view ini id.mapview, map view ini sebagai ID yang ada di dalam layoutnya tadi, map view. Jadi map view ini dia sudah otomatis di-generate oleh Java pada file r.java ini. Seperti ini, ada banyak sekali map view. Map view .set built-in zoom controls true, bernilai benar, maka map view nanti
dipasangkan built-in zoom controls. Nanti akan ada pengontrolan zoom in dan juga zoom out. Lalu RG radio group ini, view RG ini juga mengarah kepada layout. Setelah itu set on checked change listener this RG. Jadi radio group ini pada button RG itu diklik maka nanti akan berubah, set on change listener. Lalu di sini terdapat 3 pilihan, map view, set satellite, street view, dan traffic. Kita bisa gunakan ketiganya atau salah satu saja. Nah, di sini kita menggunakan cache agar lebih mudah untuk memilih pilihan pada button nantinya. Jadi di sini map view set satellite untuk menampilkan satelit, street view untuk menampilkan view streetnya, lalu traffic untuk menampilkan traffic. Di sini kita memasangkan map view set street view sebagai nilai true. Lalu MC map controller kita panggil sama dengan map view get controller. Jadi map view ini kita kontrol get controller. Lalu koordinatnya sebagai lokasinya longitude latitude, dan ini latitude longitude double dan LMG. Setelah itu kita deklarasikan geopointnya P pada geopoint, latitude longitude. Karena memang posisi longitude dan latitude-nya adalah seperti ini, maka kita gunakan integer, kalikan seperti ini. Lalu pada MC kan map controller animate to P, dianimasikan pada P, dimana P itu geopoint. Jadi pada geopoint ini ke map controllernya berupa hitungan geopoint, longitude dan latitude-nya. Setelah itu set zoom untuk zoomnya. Di sini terdapat add a location marker, yaitu untuk menambahkan penanda lokasi, location marker. Nah, penanda lokasi itu yang dinamakan dengan map overlay. Kita bisa menggunakan overlay sesuka kita, sebanyak mungkin bisa, atau sebaiknya sesuai dengan kebutuhan. Jadi fungsi dari map overlay ini untuk menambahkan lokasi marker seperti ini, map overlay. Nah, di sini terdapat intent, it is get intent. Intent ini maksudnya dia untuk menerima intent dari database Android. Kita tidak perlu ini juga bisa. Kita tambahkan intent apabila nanti ada teks yang dari database Android ingin kita tampilkan juga kepada class friends map, maka gunakan intent. Tapi untuk project ini kita tidak perlu gunakan intent di sini. Jadi intent itu importnya adalah content.intent ini. Apabila kita gunakan intent, kita butuhkan ini. Apabila tidak, kita bisa menghapus ini. Lalu on click finish. Finish ini maksudnya sama seperti tombol back pada Android. Jadi finish dia akan mengakhiri aktivitas pada kelas ini dan kembali ke kelas main activity-nya, yaitu pada database Android. Kita juga tidak membutuhkan ini apabila kita tidak menggunakan intent. Lalu public boolean, berarti ini tipe boolean on key down, key code, key event. Ini menggunakan import motion event. Lalu MC map view get controller key code switch. Di sini kita mulai menggunakan switch case. Jadi maksudnya ini adalah switch key code. Key code adalah kode numeriknya
Keiko 3 ini maksudnya adalah jika kita menekan pada tombol numerik 3, maka nanti map controlnya akan zoom in, break, lalu dihentikan. Setelah itu case, apabila kita menekan tombol numerik 1, maka map controller zoom out, break. Jadi itu fungsi dari on key down. Setelah itu, nah di sini kita gunakan perintah radio button untuk menentukan view seperti apa nantinya menggunakan public void onChecked change. Disinilah implement onChecked change listener itu. OnChecked change saat kita menekan pada button lain, dia akan mengarah kepada perintah lainnya. Ini dengan menggunakan switch case juga. Agar lebih mudah, kita gunakan switch ID pada layout tadi, id.satellite.rb. Pada layout tadi mapview.xml, kita terdapat ID yang bernama satellite.rb, di mana satellite.rb ini adalah button yang dia itu fungsinya untuk men-set view satelit. Jadi apabila kita memilih cache satellite.rb ini, nanti yang muncul adalah set satelit bersifat true, bernilai true. Set street view bernilai false. Jadi case, apabila yang kita tekan button itu adalah satelit RB, maka nanti yang di set adalah set satelit. Saat kita mengklik ini, nanti hasilnya adalah set satelit, satelit yang akan di view. Begitu juga sebaliknya, street RB. Jika kita klik ini, maka nanti yang di set adalah set street view. Set street view akan menjadi bernilai benar dan satelitnya false. Lalu break, berhenti. Lalu class map overlay. Class map overlay ini, nah di sini mengekstenkan COM Google Android Maps.overlay untuk mengarah kepada Google Map-nya. Public boolean draw canvas map view. Disinilah kita membuat overlay-nya. Di sini ada info translate the geopoint to screen pixel. Ini maksudnya menerjemahkan geopoint yang berupa longitude latitude tadi berupa angka menjadi screen pixel, pixel screen-nya. Ini juga termasuk pada import tadi, point, screen, new point. Lalu get projection-nya to pixel. P adalah geopoint tadi, screen, PTS. Jadi pada geopoint yang diinputkan tadi akan ditranslate menjadi screen pixel. Lalu di sini untuk membuat markernya, add the marker. Kita bisa membuat map overlay sebanyak mungkin. Apabila kita ingin menambahkan marker, kita bisa menambahkannya di sini, add the marker. Jadi ini untuk menambahkan lokasi markernya. Ini membuat markernya. Nah, di sini get resource-nya drawable queue. Ini maksudnya pada drawable.queue ini nantinya akan mengarah kepada Android manifest. File ini kita akan mengarah ke sini agar lebih mudah nantinya. Jadi begini, pada Android manifest atau find offline manifest ini digunakan untuk nantinya apabila, karena tadi kita menggunakan intent untuk memanggil activity lain, maka activity tersebut harus kita daftarkan di sini.
Jadi kita tambahkan di sini activity.friendsmap. Lalu karena friendsmap itu adalah menampilkan peta dari Google Map, di mana menampilkannya itu kita membutuhkan akses internet. Jadi kita gunakan uses permission internet. Apabila kita sudah meletakkan uses permission seperti ini, maka kita telah diizinkan untuk membuka Google Map dengan menggunakan akses internet. Lalu pada application kita gunakan juga uses library-nya. Jangan lupa library-nya yaitu com.google.android.map untuk membuka mapnya. Nah, untuk yang drawable queue itu adalah ini, dia adalah icon, Android icon, dimana icon ini digunakan untuk markernya. Jadi kita bisa mengganti gambar dari marker itu menjadi gambar yang apa yang kita inginkan. Kita pasangkan di sini. Jadi caranya, apabila kita ingin mengganti drawable icon ini ke lain, kita menuju ke application ini queue, lalu browse. Di sini kita bisa create new icon. Setelah itu next image, kita bisa browse menginginkan gambar yang apa, open, nanti dia akan muncul. Finish, icon name-nya apa, finish. Nanti dia akan muncul di sini. Setelah update maka dia akan muncul nama baru di sini. Oke, maka otomatis ini akan berubah. Lalu di sini pun dia juga akan berubah. App name ini adalah Find a Friend, application name-nya. Nah, apabila kita ingin merubah ini, maka otomatis yang di sini dia juga harus berubah. Apabila kita ganti nama, di sini juga harus diganti namanya. Jadi fungsi dari drawable.queue ini adalah itu, icon, Android icon. Draw, memulai untuk menggambar bitmap-nya, menambahkan marker. Menurut screen pixel.x, sumbu x-nya y min 50, return true, bernilai true. Nah, yang terakhir di sini terdapat on touch event. On touch event ini maksudnya when user leave his finger. Jadi saat ketika kita mengarahkan tampilan Android ke atas di peta itu, nanti dia otomatis lokasinya akan berubah, akan ditampilkan lokasinya, lokasi longitude dan latitude-nya berapa, yaitu di sini toast make text ini menampilkan teksnya, lokasi, get latitude. Nah, latitude dan longitude ini akan ditampilkan di layar apabila ketika kita mengangkat atau menggeser layar Android itu, menggerakkan map, dia akan otomatis lokasi akan mengikuti arah yang kita gerakkan. Lokasi longitude dan latitude itu juga ikut berubah, lalu akan di show. Get projection from pixel queue point. Dari queue point ini didapatkan pixelnya. Event get x didapatkan x dan y. Lalu toast, ditampilkan text location apabila nanti ketika digeser layarnya. Nah, setelah penjelasan coding yang telah dibuat, minimal kita mengetahui apa fungsi dari beberapa coding yang dibuat di sini, yang disusun di sini. Sekarang kita mulai ke melakukan run pada aplikasi ini, hasil outputnya. Jadi pertama yang kita lakukan sebelum di run, kita pastikan dulu semua codingnya benar, tidak ada yang salah. Lalu kita save, dan jangan lupa daftarkan activity apabila ada intent tadi kepada Find a Friend manifest. Lalu karena kita mengakses internet map, maka kita cek dahulu koneksi internet kita
apakah sudah terkoneksi, connected, internet telah terkoneksi, sudah siap. Lalu setelah itu kita jalankan AVD manajernya, emulatornya menggunakan Google API. Ini juga Androidnya menggunakan Android Google API versi 8 SDK 2.2. Nah, ini sudah saya buka emulatornya seperti ini. Kita tinggal merun codingnya, merun projectnya, langsung klik kanan, run as Android application. Dia akan menjalankan program ini. Starting activity telah dijalankan, maka nanti akan seperti ini hasil outputnya. Masukkan nama, kita masukkan nama terserah, misalkan Johnny. Lalu lokasinya. Di sini kita gunakan hanya untuk menyimpan lokasi agar tersimpan di dalam database dan kita tidak perlu repot-repot menulis lagi. Kita hanya melihat dari data ini dan kita tuliskan di bagian find friend. Misalkan ini 1 longitude dan latitude-nya. Add friend. Maka nanti dia akan masuk di sini, nama lalu lokasinya. Ini adalah array-nya yang tadi 89. Ini berarti data yang nomor 1 sampai 7 itu sudah digunakan. Dan ini adalah data yang terdapat isinya 89. Apabila kita ingin menghapus, delete. Hapus baris keberapa? Misalkan 8, delete. Nah, nomor 8 telah berhasil dihapus. Karena kita pada database tadi menggunakan private static final, maka dia hanya bisa diakses oleh kelas tertentu saja. Maka dari itu dia tidak dapat diubah. Apabila kita menginputkan login, maka nanti hasilnya adalah di sini 10. Jika kita ingin mengupdate data 9 get, nanti hasilnya muncul data yang pada di nomor 9. Kita update apa yang ingin kita update, misalkan Johnny ini kita update menjadi Jenny, update, maka nanti menjadi Jenny update. Fungsi dari update ini untuk mengupdate, merubah baris tabel nomor berapa yang ingin kita ubah dengan menggunakan get dulu. Update data pada baris ke berapa, kita get. Terus ini untuk menambah teman, ini menghapus, lalu find friend. Di sini kita gunakan untuk lokasi teman kita. Seperti yang telah kita masukkan tadi, seperti pada lokasi ini 1, 3, 4. Di sini dia akan mengarah kepada longitude latitude berdasarkan perhitungan geopoint tadi, menjadi screen pixel yang nantinya akan mengarah kepada Google Map pada lokasi mana alamat teman kita. Find friend, maka nanti dia akan mengakses ke Google Map. Nah, jadi seperti ini. Nah, ternyata lokasinya adalah di sini. Ini adalah drawable Android icon yang tadi telah dijelaskan. Kita bisa mengubah gambar ini terserah gambar apa. Lalu
ini adalah sebagai marker bahwa lokasinya adalah di sini. Lalu di sini ada dua button, Street View dan Satellite View. Jika kita mengklik Street View, nanti Street View akan bernilai true dan Satellite bernilai false. Nah, pada Street View bernilai true maka akan ditampilkan Street View. Apabila kita mengklik pada Satellite View, maka tampilan akan berubah menjadi Satellite View. Satellite View akan berubah bernilai true dan Street View bernilai false. Maka hasilnya akan seperti ini. Lalu on key down tadi, key code 3, apabila kita tekan tombol numerik 3, dia akan zoom in, 1 untuk zoom out. Kita coba. Ketika kita mengklik kode tombol numerik 3 ini, dia zoom out. Zoom in. Lalu 1 untuk zoom out. Atau kita bisa menggunakan ini untuk map controllernya. Kita bisa langsung di sini zoom in, ini zoom out. Lalu apabila kita menggeser peta ini, when user leave his finger, kita geser, nah, otomatis location juga akan berubah. Geser, lokasinya ini, geser di sini, lokasinya seperti ini. Namun markernya tidak ikut karena markernya ini telah terpasang bahwa marker tadi adalah lokasi teman kita berada di sini. Jadi seperti ini gambaran sederhana dari aplikasi Find a Friend dengan menggunakan Java Android. Kita bisa menampilkannya Street View atau Satellite View. Nah, apabila kita ingin kembali ke main activity, kita tinggal ketikkan tombol back ini, kita akan kembali ke sini. Jadi seperti ini. Map ini dia koneksi ke internet, menggunakan koneksi internet menampilkan mapnya ini. Ya, jadi Find a Friend ini bisa kita gunakan untuk menambah teman kita dan lokasi teman kita, alamatnya berada di mana. Namun kita harus mengetahui lokasi dari longitude latitude-nya berapa. Lalu kita tambahkan markernya seperti ini. Jadi untuk tombol back ini tadi, ini sama dengan jika kita ingin memanggil intent di sini. Jika kita menerima intent, bisa ditambahkan tulisan atau apa. Lalu public void finish tadi, yang finish itu sama dengan back ini. Finish berarti itu menghentikan aktivitas yang ada di activity ini dan kembali ke activity yang pertama, main activity. Jadi hampir sama dengan tombol back ini. Kita tinggal klik back saja untuk menggambarkan ke sini. Find friend, intent, kita memanggil class friends map. Jadi dari sini kita klik find friend, dia akan menuju ke kelas friends map yang telah kita panggil tadi dengan menggunakan intent. Ya, jadi seperti ini. Cukup sekian dari penjelasan sederhana tentang aplikasi Android Find a Friend. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.